Rumah tangga Jonathan Frizzy dan Dena Devanka kini di ujung tanduk. Sempat muncul adanya isu perselingkuhan yang kabarnya menjadi penyebab rumah tangganya kini berujung perceraian. Seperti apa aktor yang akrab disapa Ijong tersebut menjawab soal kedekatannya dengan aktris cantik Riri Dwi Ariyanti. Bagaimana dengan kabar pernikahan siri seperti isu yang saat ini santer terdengar? Benarkah Ijong masih ingin mempertahankan rumah tangganya? Sempat dilaporkan oleh sang istri Dena Devanka terkait dugaan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kemarin, Ijong terlihat mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk balik melaporkan sang istri dengan laporan yang sama, yaitu KDRT. Benarkah Ijong mempunyai bukti kuat untuk laporannya itu berupa foto, video, hingga rekaman suara? Dan seperti apa pula Ijong yang tegas membantah tudingan telah melakukan KDRT kepada Dena Devanka, hingga Ijong pun menyatakan bahwa justru dirinya lah adalah sebagai korban KDRT. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Beberapa waktu lalu, tepatnya sekitaran bulan Mei 2021, viralnya video yang mengulas kebersamaan bercampur kemesraan aktor Jonathan Frizzy alias Ijong dan Ririn Dwi Ariyanti saat tengah break syuting memang sempat menghebohkan warganet. Atas hal itu pula lah, istri Ijong, Dena Devanka, seolah dibuat tidak nyaman dengan kedekatan sang suami dan Ririn. Hingga Dena pun memposting berbagai unggahan lewat media sosialnya, seperti diantaranya mengungkap tentang karma. Ya, seperti yang telah diketahui sebelumnya, Ijong sendiri sempat dikabarkan tengah menjalin kedekatan dengan istri Aldi Bragi itu, hingga warganet pun bertanya soal kebenaran kedekatan mereka. Bahkan seolah saling berkaitan, kini keduanya sama-sama digugat cerai pasangan masing-masing, di mana akan menjalani sidang perdana pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 16 September 2021 mendatang. Tak hanya hari sidang perdana yang memiliki kesamaan, Ijong dan Ririn pun akan menghadapi sidang perceraian di tempat yang sama. Dikabarkan dekat hingga isu perselingkuhan. Seperti apa tanggapan Ijong? Tidak ada perselingkuhan, Nikah siri itu gimana? apalagi nikah siri, tidak ada nikah siri. Tidak benar sama sekali. Tapi justru bingung kalau kenapa ada tuduhan orang ketiga atau apa. Ya, Namanya kalau misalkan ghosting. memang ada tuduhan itu bisa dibuktikan, silakan aja. Kedekatan dengan Ririn seperti apa sih sebenarnya? Nggak ada dekat apa-apa, kita profesional, teman kerja. Iya, harusnya kan dibuktikan. Kalau memang tidak benar, dibuktikan ya. Gitu. Tapi selama ya saya bilang, selama itu tidak bisa dibuktikan, jadi kan akhirnya saya mempunyai asumsi ya. Kalau Aldi aku nggak tahu, tapi aku yang pasti udah masukin gugatan cerai. Cek aja di pengadilan agama. Tapi kalau emang seperti itu ya nggak apa-apa, berarti bagus kan, berarti memang sama-sama keinginan cerainya sudah sama. Doanya dong pasti, mudah-mudahan lancar semuanya, baik-baik aja, happy-happy aja. Ya, Ijong memang menegaskan bahwa isu perselingkuhan yang beredar luas adalah tidak benar, hingga ia pun mengaku bahwa hubungannya dengan Ririn sebatas rekan kerja dan profesionalisme pekerjaan yang selalu dituntut bisa membangun chemistry dengan lawan mainnya. Namun, melihat rumah tangganya kini di ujung tanduk hingga akan berujung dengan perceraian, Ijong pun kembali menambahkan bahwa ia ingin menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Dena secara kekeluargaan, mengingat
bukan pihak Ijong yang menggugat cerai. Nah, soal gugatan cerai, sebenarnya kan yang gugat dari pihak sana ya, dari pihak sana. Aku nggak tahu apa-apa. Kalaupun aku tahu, aku nggak akan cerita lah ke teman-teman, ke semuanya. Ini kan soalnya privasi keluarga, gitu. Semuanya selesai secara keluargaan. Tanya sama mereka aja. Iya, tanyanya sama mereka. Kenapa bisa berbarengan? Kalau buat aku sih, apa yang baik, aku akan baik dan pertahankan. Apa yang tidak baik, buat apa dipertahankan. Gitu. Jadi biar semuanya kitanya baik-baik dan bahagia. Kalau soal kenapa sama, tanya yang sana aja gitu. Aku nggak ada urusannya, Mbak. Kayaknya mereka juga di sana, bukan yang soal Ririn. Kan itu urusan rumah tangga orang. Bu Dena minta berusaha untuk mempertahankan rumah tangga. Sekuat tenaga telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dan sudah meminta bantuan dari pihak-pihak keluarga. Namun apa boleh dikata ini jalan terakhir untuk mengajukan gugat cerai, karena sudah dicoba untuk didamaikan oleh keluarga tapi nggak berujung baik. Ya namanya rumah tangga itu kan pasti ada naik turunnya ya gitu. Jadi saya juga nggak bisa bilang kalau pernikahan kami tuh selalu mulus gitu ya. Nah saat memang ada perubahan sikap dalam beberapa tahun terakhir gitu, dan kalau misalnya dibilang cekcok, pasti rumah tangga pasti ada cekcoknya gitu. Jadi saya juga tidak bisa bilang oh kita nggak ada apa-apa, tiba-tiba saya pasti kan ada sebab musababnya. Saya reaksi atas aksi juga ya, jadi bukan tiba-tiba saya langsung menggugat tuh. Pasti ini juga benar-benar keputusan yang sangat-sangat berat. Beberapa tahun ini ada penjelasan yang ibaratnya saya meminta suami untuk klarifikasi, tapi dia tidak bisa memberikan saya jawaban yang masuk akal, misalnya gitu ya. Jadi ini merupakan suatu akumulasi. Jonathan Frizzy akhirnya angkat bicara soal kabar hubungannya dengan Ririn Dwi Ariyanti. Telah dilaporkan oleh sang istri Dena Devanka terkait adanya kekerasan dalam rumah tangga. Seperti apa? Ijong yang justru lapor balik sang istri dengan laporan yang sama, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Kesabaran Ijong seolah sudah pada puncaknya, di mana setelah lama diam, aktor berusia 39 tahun itu akhirnya muncul dan buka suara terkait kisruh rumah tangganya dengan Dena Devanka. Dan setelah sang istri Dena Devanka meminta perlindungan hukum soal dugaan KDRT, kini giliran Ijong yang justru melopor balik sang istri. Ditemani oleh tim kuasa hukumnya, Ijong pada Senin kemarin terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan balik sang istri dengan kasus yang sama, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Pada hari ini, tanggal 6 September 2021, kami dari para advokat dari kantor PNP Law Firm bersama klien kami, Jonathan Frizzy, melaporkan saudari dengan inisial DAD atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam laporan tersebut, pasal yang kita gunakan adalah pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Bukti-bukti sudah kita serahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu berupa kita ada foto, kita ada video, dan kita ada rekaman suara. Gitu. Ya, jadi pada intinya udah kita serahkan, detailnya kita nggak bisa kasih tahu karena memang kita menghormati proses penyelidikan. Gitu. Karena kami percaya Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan proses yang objektif dan profesional serta presisi. Ya, jadi kesempatan hari ini saya mau menekankan lagi, saya mau menegaskan apa yang klien kami bilang. Beliau tidak melakukan KDRT, tapi nanti kita buktikan justru beliau ini yang menjadi korbannya. Sebenarnya klien kami juga sebenarnya nggak mau melakukan ini. Betul. Melakukan tindakan hukum ini tidak mau. Ya. Karena masih berharap agar permasalahan ini diselesaikan secara damai, secara kekeluargaan. Cuman tindakan hukum yang dilakukan oleh klien kami ini sebagai bentuk klarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang beredar liar di masyarakat. Tuduhan mengenai KDRT tersebut. Kalau ancaman memproses secara hukum, setiap warga negara berhak, tapi ngebuktikan nanti kan penyidik. Ya, meski ingin menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan, namun dalam kasus laporan Dena Devanka tentang adanya tindakan KDRT yang dilakukan sang suami, Ijong justru tak ingin tinggal diam. Di hadapan para awak media, Ijong ditemani oleh tim kuasa hukumnya juga mengaku bahwa dirinya lah yang justru menjadi korban KDRT, hingga ia pun membawa banyak bukti seperti foto visum, video, hingga rekaman suara atas kasus yang dilaporkannya tersebut. Jelaskan bahwa memang itu kan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu menyatakan dilarang melakukan kekerasan terhadap fisik, Mas. Jadi apapun penyebabnya, kita bisa membuktikan bahwa saudari DAD ini telah melakukan kekerasan fisik terhadap klien kami. Itu yang kami laporkan. Jadi hanya sebatas kita mempunyai bukti bahwa beliau ini menjadi korban kekerasan. Ada visumnya juga, ada fotonya juga dan videonya juga. Untuk sementara ini kami masih menduga bahwa saudari DAD melakukan pelanggaran tersebut. Ya. Makanya kami masih menunggu nanti proses selanjutnya. Secara mengejutkan, Ijong melaporkan sang istri ke pihak berwajib soal dugaan tindakan KDRT. Dan seperti apa pula Ijong yang tegas membantah tudingan telah melakukan KDRT kepada Dena Devanka. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Keretakan rumah tangga Ijong dan Dena memang sudah lama tercium publik. Bahkan di tengah polemik rumah tangganya yang kian memanas, Dena secara belak-belakan membongkar kisah rumah tangganya bersama Ijong, di mana sejak 2 tahun terakhir kerap diwarnai selisih pendapat hingga diduga terjadi KDRT. Namun, di tengah polemik rumah tangganya yang berbuntut panjang hingga adanya isu KDRT, Ijong secara tegas justru membantah tuduhan KDRT yang ia lakukan kepada sang istri. Ijong mengatakan selama menjalani hubungan rumah tangganya dengan Dena, ia tidak pernah melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Bahkan keponakan Benny Simanjuntak itu pun menyebut bahwa dirinya lah korban KDRT yang dilakukan oleh istrinya. Jadi selama ini saya diam, bukan berarti berita simpang siur di luar sana itu benar. Saya datang ke sini sekarang karena ada tuduhan terhadap saya. Jadi saya harus membela diri saya gitu. Dan saya mau jelaskan kalau saya tidak pernah melakukan KDRT. Ya, jadi biar clear semuanya di sini teman-teman, saya tidak pernah melakukan KDRT, malah saya jadi korban. Kasian lah, saya udah membangun karir 20 tahun, terus teman-teman beritain karena dengar sana sini
Saya dibilang KDRT. Saya tidak pernah menyakitin siapapun. Sebelumnya, istri Ijong, Dena Devanka, pada 27 Agustus 2021 terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan terkait laporannya pada 21 Mei lalu mengenai dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kekeh melaporkan suaminya itu soal KDRT yang diduga terjadi kepadanya. Dena pun membawa alat bukti berupa visum yang dirasa cukup oleh pihak kepolisian untuk memproses laporannya itu. Pemeriksaannya lancar, semuanya saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Totalnya ada berapa? 19 pertanyaan telah diklarifikasi oleh Ibu Dena. Materi kita nggak usah bahas ya. Kalau dugaan laporan itu berdasarkan laporannya KDRT. Laporannya masuk tanggal berapa Bang? Tanggal 21 apa Bang? Mei. Ya, hari ini penyidik kita memang melakukan pemeriksaan kepada saudara D ya selaku pelapor pada laporan polisi yang sudah kita terima bulan Mei yang lalu. Pemicunya benar. Semenjak pernikahan atau kapan? Nggak bisa ya. Soal KDRT mungkin kronologisnya seperti apa? Kenapa bisa terjadi KDRT? Sebenarnya kan kalau laporan pidana ini upaya hukum terakhir ya. Nah, kita sebenarnya nggak mau juga kayak begini gitu. Kita tetap terbuka kok untuk jalan damai. Mau apapun hasilnya nanti kita akan membuka diri kok. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.